Tuan Hikmet sangat marah karena tindakan buruk putranya yang tega menjatuhkan harga diri perempuan. Kemudian Melike memberitahu Tuan Hikmet bahwa Feride telah menceritakan segalanya kepada Emir melalui surat. Tuan Hikmet pun semakin marah, namun Emir tidak peduli dan membenarkan semua tindakannya. Sementara itu Cemre membawa Feride ke rumah Talas untuk melindungi dan memberikan rasa aman. Kemudian Feride mengambil perhiasan milik keluarga Tarhun yang dicuri oleh Songgul lalu mengembalikannya kepada Emir. Namun Emir memergoki Cemre lalu Emir mengikutinya sehingga mengetahui keberadaan Feride. Sementara itu Cemre sangat marah atas sikap buruk Emir sampai bersumpah jika Emir akan menyesali semua yang dia lakukan kepada Feride. Kemudian Feride berencana pulang ke Sapanca, namun Songgul telah menceritakan peristiwa di malam pernikahan ke semua tetangga. Cemre pun mencoba menghiburnya sampai Feride menemukan pekerjaan di sebuah toko baju pengantin. Sementara itu Emir menjadi salah paham karena tas belanjaan yang dibawa oleh Feride sehingga Emir menuduhnya sebagai wanita tidak benar. Kemudian Feride menegaskan bahwa Emir adalah penipu yang kejam karena memprioritaskan balas dendam walaupun sudah membaca surat darinya. Emir pun menyadari bahwa isi surat yang dia baca berbeda dengan surat yang diceritakan oleh Melike. Sementara itu Songgul adalah pelaku yang merubah surat Feride lalu dia meletakkan surat itu di kamar Oya untuk menyingkirkannya. Kemudian Emir pergi ke Sapanca untuk meminta maaf kepada Feride. Namun Ibu Memo memberitahu Emir bahwa Feride tidak bisa kembali ke kampung halaman akibat ulah Emir sendiri yang tega menjatuhkan harga diri wanita. Emir pun semakin malu apalagi saat Kafidan membenarkan apa yang dikatakan Feride dan memberitahu bahwa dia mengirimnya untuk menjaga Yiyit. Sementara itu Feride berhenti bekerja akibat dituduh sebagai penipu oleh para klien dan atasannya. Kemudian Emir berhasil menemukan Feride setelah keputusasaan dalam mencarinya lalu dia membawa Yiyit ke rumah Feride untuk mendekatinya lagi. Namun Feride tidak bisa memaafkan Emir setelah tindakan buruk yang Emir lakukan di malam pernikahan. Sementara itu Seifi memiliki masalah dengan rentenir sehingga Feride dipaksa menikah untuk melunasi semua hutangnya. Kemudian Emir mencoba menyelamatkan Feride namun dia juga harus melihat Cefahir tergeletak tak sadarkan diri di lantai. Keesokan harinya Feride pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan diri atas kematian Cefahir. Namun Cefahir masih hidup sehingga Emir berhasil membawanya ke kantor polisi. Kemudian Emir meminta maaf atas tindakannya di malam pernikahan di hadapan keluarganya. Namun Feride tidak bisa memaafkan Emir sambil bergumam di dalam hati jika dia mencintainya. Kemudian Feride dan Emir mencoba menyelesaikan masalah mereka dengan kepala dingin. Lalu Emir berjanji akan memperbaiki kesalahannya sambil memberitahu bahwa surat itu telah dirubah oleh bibinya. Sementara itu Oya merasa malu dan berpikir jika Feride mempercayai fitnah Songgul. Kemudian Feride meluapkan amarahnya kepada Emir karena dia harus membayar perbuatan jahat dari kakak iparnya. Kemal berhasil membongkar permainan Kumru lewat perawat bernama Levan yang berkolaborasi bersamanya. Kemudian Kemal memberitahu Narin bahwa Kumru telah memalsukan laporan kesehatan sehingga Narin mengumpulkan semua orang untuk membongkar kedok Kumru. Namun Munever lebih awal membongkar kejahatan Kumru melalui obat yang diberikan kepada Kemal. Sementara itu Levan telah mengakui kesalahan yang dia lakukan sehingga Kumru masuk penjara atas kasus pemalsuan dokumen. Kemudian Kemal dan Narin memutuskan untuk menikah setelah melewati semua masalah akibat ulah Kumru. Keesokan harinya keluarga Tarhun pergi ke rumah Kemal untuk melamar Narin. Namun pertunangan itu sangat mempengaruhi Feride sehingga Narin mencoba menghiburnya dan menjadikan saksi pernikahan. Sementara itu Kumru hadir ke acara pernikahan untuk meminta maaf dan mengumumkan pernikahannya dengan Levan. Kemudian Kemal dan Narin melanjutkan pernikahan mereka dengan penuh kebahagiaan dan kegembiraan. Namun Kemal mendapat amplop berisi pesan yang menyatakan bahwa Masal bukan putrinya. Kemal pun meminta penjelasan kepada Kumru karena berpikir bahwa teror itu sebagian dari rencana jahatnya.
Sementara itu salah satu pasien mengenali Kemal sehingga Kumru mendapat informasi penting tentang Masal. Kemudian Naren memutuskan untuk tes DNA secara diam-diam untuk memastikan kebenaran. Namun hasil tes yang dia lakukan membenarkan isi amplop yang dibaca oleh Kemal. Sementara itu Kemal sangat marah karena tidak mau menerima kenyataan ditambah Naren bertindak secara rahasia. Keesokan harinya mereka pergi ke rumah sakit tempat Masal dilahirkan untuk menyelidiki penjualan bayi. Kemudian mereka menemukan dokumen di masa lalu sehingga membuat Kemal takut putrinya diambil oleh keluarga aslinya. Namun ibu Masal telah meninggal 10 hari setelah melahirkan sedangkan ayahnya telah menyelinap masuk ke rumah Kemal berkat bantuan Kumru. Sementara itu Ilyas berpura-pura menjadi mekanik lalu berterus terang kepada Kemal bahwa dia adalah ayah kandung Masal. Kemudian Ilyas menggugat hak asuh anak ke pengadilan sehingga Kemal memutuskan untuk kabur ke luar negeri bersama Masal. Namun Naren berusaha mencegah kepergian mereka sedangkan Masal mendengar kenyataan pahit tentang hidupnya. Naren pun memberikan pengertian sambil meyakinkan putrinya bahwa satu-satunya ayah terbaik untuk Masal adalah Kemal. Sementara itu ketegangan berlanjut antara Kemal dan Ilyas di ruang sidang. Kemudian seorang wanita rela menjadi saksi untuk membantu Kemal dengan membongkar semua kejahatan Ilyas sehingga Kemal berhasil memenangkan kasusnya. Namun kegembiraan Kemal makin bertambah setelah mendapat kabar bahagia tentang kehamilan istrinya. Cemre memberi informasi tentang pertemuan rahasia antara Talas dan Songgul kepada Kafidan. Kemudian Kafidan mengancam Songgul jika berani menyakiti keluarganya sampai membuat Songgul ketakutan. Lalu Songgul meminta bantuan kepada Talas untuk menyingkirkan Kafidan namun rencana mereka di luar dugaan. Sementara itu Feride sangat khawatir atas menghilangnya Kafidan apalagi polisi memberi informasi bahwa Kafidan mengalami kecelakaan lalu lintas. Kemudian Emir dan Feride melanjutkan pencarian namun Songgul dan Talas berhasil lolos dari mereka dengan meninggalkan Kafidan di pabrik kosong. Sementara itu Kafidan mengalami gegar otak sehingga dia terus berhalusinasi tentang masa lalu karena hilang ingatan. Kemudian Feride mencoba membujuk Emir agar memberi kesempatan kedua untuk ibunya sehingga Emir memutuskan untuk merawat Kafidan hingga sembuh. Sementara itu Bibi Emine mengunjungi Feride dari Jerman untuk menyerahkan seserahan pernikahan. Kemudian Feride memberitahu bibinya bahwa pernikahan mereka telah dibatalkan. Namun Songgul menunjukkan video di malam pernikahan mereka sehingga membuat Bibi Emine sangat marah. Sementara itu Feride mencoba menjelaskan kepada bibinya bahwa dia memasuki rumah Tarhun dengan kebohongan. Kemudian Bibi Emine bertekad membawa Feride ke Jerman karena dia tidak bisa menerima penghinaan Emir. Namun Feride menolak karena dia tidak bisa meninggalkan Yiğit sehingga Bibi Emine mengatur kencan buta untuk Feride. Sementara itu Cemre melaporkan Talas ke polisi karena ketahuan berkolaborasi dengan Songgul untuk menyakiti Kafidan. Kemudian Cemre berpamitan kepada Emir akan pergi dari kota Istanbul untuk memulai hidup baru. Sementara itu Umit makin terpesona kepada kelembutan Feride sehingga dia memutuskan untuk segera menikahinya. Kemudian Emir mengikuti Umit untuk memastikan ucapan rekan kerjanya bahwa Umit telah memiliki pacar. Namun wanita itu ternyata adik Umit yang bernama Özlem dan Emir pun pergi karena tak mau menyaksikan pertunangan Feride. Sementara itu Feride merasa trauma atas penghinaan Emir sehingga Bibi Emine memberikan motivasi agar Feride memulai kehidupan baru bersama pria yang mencintainya. Kemudian Feride menerima lamaran dari Umit meskipun sebelumnya Emir memohon agar Feride menolak pernikahan tersebut. Emir pun menyibukkan diri dengan pekerjaan sampai bertemu dengan Özlem sebagai arsitektur proyek dari perusahaannya.